Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana pertama mendapat bahan servisan dari konsumen yang kalau kita baru buka usaha tentunya banyak orang yang nggak tahu kita buka usaha apa, kecuali orang yang hanya lewat pada di depan ruko kita atau di tempat servis kita. Maka langkah yang saya lakukan adalah mengajak teman-teman untuk mencari dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat, dan menanyakan apakah ada kipas angin yang rusak. Nah, jadi zaman sekarang dalam era persaingan yang ketat dalam bidang apapun, maka kita harus menjemput bola, tidak hanya menjaga gawang seperti usaha-usaha tradisional. Maka di sini saya dan teman-teman kita sebar untuk menjemput, mencari kerusakan, mencari peralatan yang rusak. Nah, akhirnya dari beberapa langkah kita berjalan, ada sebuah kipas angin yang rusak seperti ini. Nah, jadi ini adalah bagian dari tips. Kemudian, nah tentunya karena kita bergerak dengan kendaraan sepeda motor, kipas angin itu kan besar ya kakinya, terus jaring-jaringnya dan ukurannya besar, susah kita bawa. Maka langkahnya adalah kita buka semuanya di tempat pemilik, lalu bukanya gampang, tinggal buka baut ini. Nah, ada juga pada video-video saya kalau ditonton. Lalu tinggal kita bawa bongkol bagian elektroniknya. Nah, begini. Nah, jadi dalam servis atau pekerjaan apa saja, kebetulan ini bagian servis elektronik, faktor teknis itu artinya keahlian belum tentu menjamin kita bisa mendapatkan servisan, karena yang paling pokok di sini adalah promosi yang dijalankan oleh marketing. Jadi promosi dan marketing ini harus gencar. Nah, ini saya terapkan hari ini. Tadi kita terapkan kira-kira 1 jam lebih. Nah, dari 1 jam itu kita mendapat 3 buah kipas angin. Yang satu ini kita videokan supaya mungkin bagi yang baru buka usaha servis seperti ini punya tip. Mudah-mudahan cocok dengan cara logikanya Anda juga. Nah, di sini sekalian kita coba bahas teknisnya, bagaimana perbaikinya, dan juga banyak pada video saya. Tapi ya saya ulang, kadang-kadang kasus per kasus itu berbeda, sehingga kita punya data sheet atau database kerusakan yang banyak, sehingga kalau kita perlu tinggal kita buka. Kemudahannya adalah kita punya acuan kerja, apalagi kalau kita nanti melibatkan tenaga kerja yang harus kita didik. Karena tidak mungkin juga semua ini kita kerjakan sendiri. Ya, paling tidak kita menerapkan metode bagi-bagi rezeki. Nah, kita mulai cara membongkarnya. Nah, ini ada 4 baut, buka dulu. Nah, ininya. Nah, setelah itu kipas angin ini sudah pasti langkah awalnya tadi kita periksa, kita ukur apakah putus springnya. Nah, mudah-mudahan hanya spring yang putus. Nah, ini kita ukur, arahkan pada ampermeter tertentu nilai resistansinya, lalu saklar kita tekan, kita ukur kemari. Nah, ini tidak menyala, artinya springnya putus. Mudah-mudahan, karena kadang bisa jadi lilitan yang putus. Kemudian ini kita buka pengait baling-balingnya. Nah, cari yang kecil, ini kecil, lalu kita bantu dengan gunakan obeng khusus untuk mengetok. Nah, simpan pada satu tempat, jangan nanti menjadi lama pekerjaan kita karena mencari-cari di mana kita simpan. Nah, simpan pada satu tempat, lalu
kita buka bagian belakangnya. Bagian ini harus diamplas dulu, karena kalau tidak nanti pada saat dibuka akan beradu dengan busing, susah ditarik sehingga busingnya akan keluar. Model pemasangan busing di bodi aluminium begini tidak sama seperti pada pemasangan busing. Nah, ini dia jadinya. Anda lihat, kalau tidak kita amplas maka tak bisa dikeluarin. Resikonya keluar dari rumah busing, maka susah sekali untuk dipasang kembali. Nah, ini kita beri pelumah sedikit. Nah, tadi karena saya kurang konsentrasi, maka di sini belum saya bersihkan, hanya bersihkan di bagian ini, maka busingnya keluar dari rumahnya. Nah, ini jadi repot. Nah, tapi kita selalu berlogika, kita buat obeng seperti ini, obeng plat, lalu kita ketok, kita songket. Nah, ini dia. Nah, kasus hampir sama semua, yaitu kampas dari olinya kering. Nah, ini dia. Oke, kita simpan dulu. Kita bereskan bagian dinamo. Nah, model kipas angin begini lilitannya lebih gampang dianalisa. Yang pertama, ini warnanya Anda lihat kabel lebih besar, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 1, 2, 3. Nah, kumparan utama dan kumparan bantu. Biasanya yang lebih besar kabelnya itu kumparan utama. Kita coba lihat apakah thermal fuse-nya putus. Ini harus diganti kabel T ini. Aduh. Nah, jadi harus pasang dulu kelemas. Nah, ini sedikit kekeliruan, putus kabelnya. Ini dibuka, diputus. Nah, ini springnya kita cek. Nah, jelas ya, jelas springnya putus, bisa Anda lihat. Nah, ini menjadi penyebab kipas angin ini nggak menyala, karena lengket. Ini lengket overheat, dan thermal fuse ini akan putus karena di sini temperaturnya 150 derajat. Berarti di daerah ini mencapai lebih 150 derajat, maka thermal fuse akan memprotek dan putus. Nah, ini caranya adalah harus dipasang thermal fuse lain. Nah, ini dia. Modelnya seperti ini. Jadi kita punya model yang lain. Sudah begini, sudah ketahuan, kita amankan dulu bagian-bagian lain, kita klaim supaya tidak putus pada saat kita ngerjakan. Nah, tujuannya dipasang menyentuh dari elemen itu, dari lilitan, adalah untuk supaya benar-benar membaca sensor dari panasnya. Sekarang kita lihat, oke, sudah terhubung thermal fuse-nya, lalu ke segala posisi. Alvometernya sudah mulai tua. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Nah, lalu jangan lupa bagian saklar diberi sedikit pelumas supaya lancar. Nah, ini bagian dari servis. Kemudian kita bereskan bagian rotornya.
Kita lihat sudah rata permukaannya, sedikit lagi karena sedikit saja ada debu menempel menyebabkan rotor susah digerakkan karena dinamo kipas angin ini torsinya lemah. Semua kipas angin gitu modelnya. Nah, ini sudah bersih. Pasang lagi pembatas. Model seperti ini kendalanya hanya banyak sekali debu, tapi kita bersihkan saja. Nah, ini setelah dipasang, kita testingnya, tidak saya buat videonya supaya cepat, lalu kita antar. Jadi strategi marketingnya adalah jemput dan antar. Semoga ada manfaatnya informasi ini. Assalamualaikum.